Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah slide untuk pertemuan pertama kuliah elektronika daya. Kita akan membahas kontrak kuliah selama 1 semester ke depan dan juga materi mengenai pengantar elektronika daya. Yang pertama, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa saat ini kita sedang kuliah di tengah pandemi, maka Ibu harap kita bisa fighting this pandemic together, di mana kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada, tapi kita juga tetap harus semangat agar perkuliahan kita tetap terlaksana selama 1 semester ke depan. Kita akan menggunakan aplikasi Classroom, menggunakan aplikasi Google Meet, menggunakan WhatsApp, dan juga menggunakan aplikasi YouTube ataupun Google Search Engine untuk mencari materi tambahan. Ada beberapa hal yang perlu Ibu ingatkan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama, untuk Google Classroom, Ibu harap kalian menggunakan nama lengkap, kemudian menginstal di handphone dan juga mengaktifkan notifikasi. Kemudian karena semua informasi disampaikan via Classroom, jadi Ibu harap agar kalian juga responsif ketika diberikan informasi, bisa diberikan tanggapannya agar komunikasinya tetap terjadi 2 arah. Kemudian jika Ibu posting untuk absensi, harap hanya diisi dengan komen hadir, jadi Ibu juga lebih mudah untuk mendata siapa yang hadir dalam perkuliahan online. Makanya Ibu tadi minta juga agar menggunakan nama lengkap, gunanya agar lebih mudah untuk mengisi absensi, mengisi tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, dan juga mengisi daftar nilai nantinya. Nah, kalian boleh bertanya melalui Google Classroom, dan apabila Ibu mungkin ada kesibukan saat itu tidak bisa langsung membalas dan kalian butuh jawaban yang cepat, kalian boleh menghubungi via WhatsApp. Nah, ketika menghubungi via WhatsApp, harap diperhatikan agar menggunakan bahasa yang sopan dan menyebutkan nama dan kelas di awal chat. Setelah itu kalian bisa mengutarakan keperluan atau pertanyaannya. Perhatikan jam saat WhatsApp, dan jika ingin menelpon, harap chat terlebih dahulu. Jadi ketika memang ada pertanyaan yang agak sulit disampaikan via chatting, kalian boleh WhatsApp. Nah, selanjutnya ada beberapa pertemuan mungkin yang akan kita laksanakan dengan menggunakan Google Meet karena sifatnya diskusi. Jadi Ibu harap ketika kita Google Meet, kalian joinnya di waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian jika ada kendala, misalnya koneksinya jelek, atau misalnya saat itu handphone ataupun laptopnya sedang trouble, kalian bisa konfirmasi via WhatsApp. Kemudian karena kita sifatnya diskusi ya, jadi sewaktu-waktu Ibu akan minta kalian untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Jadi ketika Ibu minta, harap diaktifkan dan selalu berpakaian yang sopan serta dalam kondisi sopan ketika mengaktifkan kamera. Nah, kita masuk ke pengantar elektronika daya. Sebelumnya kita harus tahu dulu elektronika daya itu sebenarnya disiplin ilmu yang pelajari apa. Jadi di sini kita mempelajari gimana sih menggunakan teknologi elektronika untuk mengkonversi energi elektrik. Energi elektrik ataupun daya harus dikonversikan. Kenapa? Karena semua peralatan listrik memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Nah, tentunya kalau tidak dikonversikan, maka peralatan listrik yang tadi sudah punya spesifikasi masing-masing, bekerjanya jadi kurang efisien karena tidak bisa bekerja pada sumber energi yang tersedia. Contohnya, kita sendiri di rumah masing-masing tentu punya banyak peralatan elektronik ya, termasuk juga handphone kalian, laptop kalian, di rumahnya mungkin punya kulkas, TV, kemudian AC dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi utama yang disuplai ke rumah kita masing-masing dari PLN itu tegangannya 220 volt. Nah, ini ada gambaran sedikit tentang proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Nah, jadi bisa dilihat di sini setelah didistribusikan nanti sebelum sampai ke rumah kita melewati trafo step down yang dialirkan semuanya 20 kV, kemudian melalui trafo lagi dialirkan ke rumah-rumah senilai 220 volt. Nah, tentu nilai ini
tidak semuanya peralatan elektronik menggunakan tegangan sebesar itu. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya konversi daya. Jadi hal itulah yang akan kita pelajari di elektronika daya. Nah, ruang lingkupnya sendiri di elektronika daya ini kita sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu lainnya atau ilmu lainnya yang berkaitan ke elektronika daya, yaitu yang paling penting adalah semikonduktor, karena di elektronika daya kita akan menggunakan komponen-komponen yang berbahan dasar semikonduktor. Selanjutnya ada ilmu mesin listrik, sistem tenaga, teori rangkaian, sistem pengontrolan, simulasi komputer, dan juga elektronika dan elektromagnetik. Nah, elektronika daya itu kegunaannya banyak sekali. Ini beberapa gambarannya. Sini bisa kita lihat ya, bahwa ada gambar UPS di situ. Mungkin seperti kita tahu bersama, kegunaan dari UPS yang berfungsi sebagai backup power ketika terjadi pemadaman tiba-tiba. Kemudian di situ ada motor driver, juga ada wind turbine, photovoltaik, kemudian ada mobil listrik dan juga kereta listrik. Nah, ini di sini adalah pemanfaatan dari elektronika daya. Nah, tadi sempat kita bahasakan bahwa inti dari elektronika daya salah satunya adalah penggunaan komponen semikonduktor. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk mengkonversi AC ke DC kita menggunakan dioda di sini. Nah, dioda adalah komponen semikonduktor. Kalian mungkin sudah dapat materinya mengenai semikonduktor. Nah, di elektronika daya kita akan membahas pemanfaatan komponen itu sendiri. Nah, elektronika daya ini mulai populer ketika berbagai pengaturan secara konvensional kurang dapat memenuhi kebutuhan industri. Pengaturan berbagai aplikasi di industri secara konvensional tidak efektif dan menimbulkan rugi-rugi yang cukup besar, sehingga diperlukan mekanisme pengaturan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan perangkat elektronika. Nah, nyatanya sumber listrik seperti motor listrik, pemanas, pendingin, fan, kompresor, pompa, konveyor, dan aplikasi-aplikasi lainnya itu memiliki kapasitas daya yang sangat besar. Nah, disinilah fungsinya elektronika daya untuk mengkonversi agar daya yang dibutuhkan itu sesuai dengan spesifikasi dari peralatan listrik tersebut. Beberapa aplikasi di industri bekerja pada arus yang mencapai ratusan bahkan ribuan ampere dan tegangan yang tinggi, seperti 220 volt, 380 volt, 600 volt, 3,8 kilovolt, bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Nah, pengaturan peralatan yang berdaya besar ini tidak mungkin dilakukan dengan rangkaian elektronika yang dayanya kecil, seperti peralatan rumah tangga yang arusnya kurang dari 5 ampere dan tegangannya yang kurang dari 60 volt. Nah, untuk dapat melakukan pengaturan berbagai macam peralatan di industri diperlukan peralatan kontrol yang mampu beroperasi pada tegangan dan arus yang cukup besar. Nah, disinilah fungsi dari elektronika daya untuk dapat melakukan pengaturan peralatan-peralatan dengan menggunakan rangkaian yang dapat bekerja dengan arus dan tegangan yang besar. Nah, ini ada beberapa aplikasi elektronika daya. Ini contohnya di pembangkit, kemudian di pembangkit ada sistem eksitasi, AVR, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga surya, kemudian ada lagi aplikasinya di dalam industri transportasi. Sini semuanya menggunakan listrik ya. Ada elevator, kemudian mobil listrik dan juga kereta listrik.
Kemudian aplikasinya di dalam peralatan rumah tangga, di sini ada toaster, microwave, AC. Sini di dunia informasi kita menggunakan UPS. Kemudian ada DC power supply dan ada voltage regulator modulator. Nah, tadi kita sempat membahas bahwa elektronika daya ini juga berkaitan dengan beberapa bidang keilmuan lain. Sini ada sistem elektronika, kemudian sistem tenaga listrik, sistem kontrol, dan juga sistem komputer. Nah, elektronika daya sendiri intinya ada di konversi, di mana kita akan mengkonversi dari listrik AC menjadi AC dengan nilai yang berbeda, kemudian listrik DC menjadi DC juga dengan nilai yang berbeda, atau mengubah dari AC menjadi DC ataupun dari DC menjadi AC. Nah, di sini kita akan belajar mengenai rangkaian-rangkaian yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Nah, aplikasi elektronika daya ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi teknik kontrol. Yang kedua, elektronika daya juga merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, yaitu teknik tenaga listrik, elektronika, dan teknologi sistem kontrol. Elektronika daya menggunakan komponen elektronika daya untuk mengkontrol dan mengkonversi tenaga listrik. Kemudian rangkaian elektronika daya terdiri dari input dan beban. Yang terakhir, rangkaian elektronika daya dapat terdiri dari satu atau lebih konverter untuk melakukan perubahan parameter listrik. Oke, sekian pengantar elektronika daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.